Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita melihat di dalam kitab Nasaih Diniyah karangan beliau Habib Abdullah Haddad menceritakan tentang bagaimana Allah itu memberikan satu ayat yang sampai membuat sahabat ketakutan. Habib Abdullah Haddad menyebutkan, berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah ma fis samawat, apa-apa yang berada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang di bumi. Wa in tubdu ay wa in tudhiru, dan jika kamu menampakkan ma fi anfusikum, apa-apa yang ada dalam diri kamu sekalian, nampak dari ucapan. Ini yang bikin takut ini. Au tukhfuhu. Nah, au tukhfuhu, atau apa-apa yang kamu samarkan, ya, atau apa-apa yang kamu samarkan hu, dari apa-apa tersebut, yuhasibkum, Allah akan menghitung kamu sekalian. Yuhasibkum bihillahu, Allah akan menghitung terhadap kamu sekalian dengan apa-apa tersebut. Ini dalam kitab Ihya, ditulis oleh Habib Abdullah Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah. Gitu. Segala sesuatu di muka dunia milik Allah. Di langit-langit, di bumi, penegasan tentang kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Kita tinggal di mana? Di bumi, berarti kita milik Allah. Ini maksudnya ini. Semuanya milik Allah. Didahului ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi. Baru dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang nampak atas kamu sekalian, wa in tubtu ma fi anfusikum, dan apa-apa yang kamu menampakkan dari apa-apa yang ada dalam diri kamu, terucap, omongan, ngomong, atau autukhfuhu, dan apa-apa yang kamu samarkan, yang tidak kamu ucapkan dalam hati, yuhasibkum bihillah, Allah juga akan menghitung. Dalam hati, hitung sama Allah. Bingung sahabat, ini gimana turun ayat seperti ini? Ini sahabat loh ya, kaliber sahabat. Mungkin agak jauh, kurang gatuk sahabat ya. Santrinya Nabi yang langsung mendapatkan pengajaran dari Nabi, bukan melalui kitab, bukan melalui apapun, langsung bertemu. Takut. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum. Takut, bingung, susah, berat. Kok seperti ini nih? Nah, ini anak sahabat ini. Ini anak sahabat. Makanya sahabat tidak bisa dikalahkan. Tanpa nyepelekan kedudukan para walinya Allah. Walinya Allah siapapun tidak akan mampu untuk mengalahkan kedudukan sahabat yang paling kecil sekalipun. Yang paling kecil sekalipun. Dalam kitab syarah, dalam kitab tafsir Ibn Katsir dijelaskan bagaimana duduknya mereka sahabat. Kalau yang ikut kemis tahu itu. Nabi itu kalau duduk pasti menjadikan sebelah kanannya Sayyidina Abu Bakar, sebelah kirinya Sayyidina Umar, depannya Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali nulis apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa-apa yang terucap dari Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar didudukkan di sampingnya. Jadi ya, didudukkan di sampingnya. Sebelah kanan siapa?
Sayyidina Abu Bakar. Sebelah kiri, Sayyidina Umar. Ada yang masih bisa mengalahkan kedudukan sahabat seperti ini? Hasya wa kalla. Tidak ada. Kenapa mereka hidupkan di samping Nabi? Karena Sayyidina Abu Bakar orangnya lebih bijaksana. Sayyidina Umar memiliki kecemburuan agama yang tinggi. Paham? Tidak benar, berat. Langsung Sayyidina Umar tahu-tahu. Makanya jadi Umar ojo wedian. Paham ya? Ono jadi Umar ya. Guruku jadi Umar ya. Keras wong. Lho memang ngono. Ya, Pak, sampai mikir enggak? Coba pikir no. Lek kita orang sembahyang kan noleh dari imam. Ayo sufakum, ayo maju. Lek Sayyidina Umar ndak lho. Nggawa pecut. Bayang no. Ayo dipraktekno enak ya. Ya. Oh, manis senden ngono. Oh, kena cecer langsung. Ghirah, kecemburuan kepada Islam yang besar taruh sebelah kirinya. Depannya Sayyidina Utsman, menantu. Sayyidina Ali, didikan langsung menantu juga. Nulis apa-apa yang disampaikan sama Nabi. Hebat ya. Orang-orang ini, sahabat-sahabat yang lain, ini menunjukkan keutamaan mereka, para sahabat. Ya, sahabat semuanya itu mulia. Di antara mereka itu ada yang lebih diunggulkan. Semua nabi, semua rasul mulia. Di antara mereka ada yang namanya ulul azmi. Di antara ulul azmi itu yang paling mulia. Di antara yang paling mulia dari ulul azmi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Bingung. Enak. Lek kita bingung saiki apa? Golek kitab ndak ketemu. Takon wong alim soro. Mereka enggak. Apa yang mereka laksanakan? Faja'u ilaih. Maka datang kepada Nabi SAW. Langsung datang tanya langsung sama Nabi. Waqalu, mereka mengatakan, sahabat, ya Rasulullah, ya Rasul, ini gimana? Kullifna malanutiku. Kita ini dipaksa, kita diperintahkan oleh Allah yang jelas-jelas kami tidak mampu, tidak bisa ya Rasul. Sahabat tuh ini. Jadi di sini nih sahabat takut nanti hatinya ngomong tidak benar. Takut. Orang semakin tinggi kedudukannya, semakin merasa jauh sama Allah. Pegang prinsip ini. Semakin orang itu dekat sama Allah, semakin merasa jauh dengan ibadahnya. Paham? Orang yang jauh sama Allah kebalikannya, merasa dekat sama Allah dengan minimnya ibadah, bahkan kosong, bahkan pelanggaran syariat. Makanya orang pilihannya Allah itu tidak pernah puas taat. Karena mereka merasa ketaatan anak ini belum menyampaikan aku untuk dekat sama Allah. Padahal dekat. Ini sahabat yang terjadi. Langsung berhadapan. Ente lihat syaratnya menjadi sahabat. Ketemu sesaat sama Nabi loh. Meskipun dalam keadaan buta, sahabat. Meskipun cengok-cengok ini, ketika hajatul wada, kelihatan Nabi, sahabat. Karena apa? Setrumnya kuat sama Nabi. Tapi untuk jadi tabi'in, ketemu sahabat harus beberapa waktu. Tingkatan yang kedua, Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'in sampai golongan kita orang ini. Tabi'in kepiro wallahu a'lam. Semoga koyok ranti diobani ngisor oban dukur. Faham ini? Mereka sahabat apa? Wa fahimu minal ayati. Mereka faham dari ayat itu apa? Al-mu'akhadata wal muhasabata hatta ala hadithin nafas. Mereka faham ayat yang turun ini, mereka akan dihitung, mereka akan diberikan hukuman oleh Allah sampai-sampai atas hadithun nafas, atas omongan dalam hati. Paham? Kemudian apa? Ini cara tarbiyahnya Nabi. Nabi tidak langsung ngajarkan, ya gampang apa jalannya aku tak jauh karo Allah. Kira-kira misalnya gitu Nabi, langsung enggak?
langsung selesai. Tapi lihat bagaimana tarbiyahnya Nabi. Ente lihat ketika Sayyidina Fatimah datang ke rumah Rasulullah karena tangan beliau pecah atau agak kasar gitu, karena buat apa? Buat roti untuk dimakan. Datang sama Nabi, kata Sayyidina Ali, Rasulullah dapat ghanimah, budak banyak. Kamu Fatimah minta enggak apa-apa. Sayyidina Ali ya enggak wani, mantu. Allah. Paham enggak? Sayyidina Fatimah loh. Sayyidina Fatimah yang dicintai, yang dikatakan bad'atum minni, merupakan bagian daging dariku. Ya suruni ma yasurruha yubghiduna ma yubghiduha. Yang membuat senang Sayyidina Fatimah, membuat senang aku, yang buat marah berarti buat marah aku. Datang. Enggak dijawab sama Nabi, diam. Enggak dijawab. Untuk minta budak, enggak dijawab. Pulang Sayyidina Fatimah. Ini tarbiyahnya Nabi. Kemudian apakah dilepas sama Nabi? Enggak. Malamnya, itu bisa bayangkan ini. Malamnya Nabi datang ke rumahnya Sayyidina Ali, datang ke rumahnya Sayyidina Fatimah karena dekat rumahnya. Diketok, ketika itu Sayyidina Ali dan Siti Fatimah sudah berada di tempat tidur. Ketika kelihatan Nabi datang mau bangkit, tidak boleh sama Nabi. Bayangno ini. Ente bisa bayangkan enggak kejadian seperti itu? Gimana? Orang pilihannya Allah yang tidak diciptakan segala sesuatunya kecuali karena beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Sayyidina Ali, datang ke rumah Siti Fatimah, ketika akan bangkit enggak boleh. Biarkan tetap tidur, jangan gitu, biarkan. Kita orang ae. Tengah turung ini guru kita orang teko. Mosok kate, "Halo." Enggak mungkin. Loh, guruku langsung loncat. Diajari sama Nabi. Untuk baca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dibaca sebelum tidur. Maka segala kecapean akan dihilangkan sama Allah. Tapi Nabi tarbiyahnya pertama kali itu tidak langsung. Diajarkan dulu sama Nabi. Ini loh hidup di dunia. Ini loh Nabi Allah Adam yang dulu tinggal di sorga, tinggal akan terucap dalam hati sudah keluar apa-apa yang diinginkan. Tapi ketika berada di dunia, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercocok tanam. Bahwasanya kita orang ke kebun, menanam ini sebagainya. Malaikat Jibril yang langsung ngajari. Nabi ingin seperti itu juga. Yang terjadi sama Sayyidina Fatimah, yang terjadi kepada sama sahabat ini. Maka apa jawaban Nabi ketika mendengarkan keluhan sahabat seperti itu? Tarbiyahnya Nabi. Apa katanya Nabi? Aturiduna an taqulu kama qalat Banu Israil, sami'na wa asaina. Hei sahabatku semuanya, apakah kamu ingin menjadi seperti apa-apa yang pernah diucapkan oleh Bani Israil? Yang mana Bani Israil mengatakan sami'na wa asaina, kami telah dengarkan tapi kami tidak nurut, tapi kami maksiat. Walakin akan tetapi wahai para sahabatku, katanya Nabi, qulu, ucapkanlah kamu sekalian sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taat apa-apa yang diminta sama Allah, meskipun bisikan hati tertulis sami'na wa ata'na, kami dengarkan ya Allah, kami taat, kami pasrah. Hasilnya katanya Nabi, ghufranaka, pengampunan Allah atasmu, ghufranaka Rabbana, Tuhan kami, wa ilaika, dan kepadamu al-masir, tempat kembali, pasrah sama Allah. Sahabat diam sudah. Faqalu dzalik, maka sahabat mengatakan, ghufranaka Rabbana wa sami'na wa ata'na, ghufranaka Rabbana wa ilaika, ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Sudah. Diam. Terus apa? Udah dibiarkan Pak. Terus Nabi itu ndak bingung kira-kira. Ndak kesian sama sahabatnya ini. Kesian. Tapi Nabi mendahulukan adab kepada Allah. Diam. Allah tahu. Allahu Akbar. Lihat bagaimana itu Nabi SAW sebelum mengucapkan sesuatu untuk pindahnya arah kiblat ke Ka'bah
Ka'bah, Nabi ingin supaya pindah ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Paham? Tapi Nabi tidak bisa ngomong sama Allah. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan qad naro taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan. Terus apa? Tardoha. Kami telah melihat bagaimana pandanganmu itu wahai Rasul ke atas langit. Kami lihat, kami tahu. Kamu ingin pindah ke kiblat, kami tahu. Sekarang ini benar-benar kami akan arahkan itu kiblat ke arah Ka'bah yang nanti engkau akan ridho. Yang nanti engkau akan ridho. Pemberian Allah yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad dalam surat Ad-Duha. Wala saufa yu'tika rabbuka, akan ridho kamu. Apa katanya Nabi? Wallahi ma ardo wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan ridho kalau satu saja umatku yang berada di neraka, ya Allah. Dikabulkan sama Allah. Tapi Nabi dahulukan adab. Ini yang diajarkan Nabi kepada kita. Turun ayat. Setelah itu turun ayat. Aman rasul ma unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus apa lanjutnya? La yukallifullahu nafsan illa, hilang sudah. Bagaimana dapatnya Nabi? Tidak langsung. Sahabat datang, dicintai sama Nabi. Sampai cintanya Nabi kepada sahabat. Kita orang ini sodako segunung Uhud. Sahabat cuma satu genggam tok, tidak bisa ngalahkan. Allah fi ashabi, katanya Nabi. Hati-hati di sahabatku. Tapi Nabi ingin tarbiyah. Untuk nurut dulu sama Allah. Dan Allah maha tahu. Dan Allah maha mengerti. Turun kok. Langsung dicabut sama Allah. Tidak akan ditulis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Imam Ghazali, dengarkan, di antara doanya mereka, bi alla yu'akhidahum bin nasyani wal khata wa alla yahmil alaihim al isra. Mereka sering doa, ya Allah, kalau memang turun ayat seperti itu, ya Allah, kami minta kepadamu, ya Allah, jangan engkau siksa kami kalau lupa. Jangan engkau hukum kami kalau kami salah tidak sengaja. Jangan engkau timpakan kepada kami ini dosa, ya Allah. Sampai doa yang cukup panjang yang disampaikan mereka oleh para sahabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastajaba lahum. Maka Allah mengabulkan untuk mereka. Wa khaffafa, Allah meringankan. Wa yassara, memudahkan. Wa rafa'al haraj, Allah mengangkat kesusahan. Falahul hamdu katsira, maka untuk Allah pujian yang banyak. Yang ngono. Kita diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala, urip di dunia kayak ngono. Ada proses dulu. Ada kita belajar, perlu semangat. Kita berangkat untuk ibadah, perlu semangat. Sampai nanti puncaknya, ketika malam takbiran, kita berhak untuk mengucapkan takbir sebagai bentuk kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari menundukkan hawa nafsu. Kemenangan ninggalkan tempat tidurnya untuk ibadah kepada Allah. Ninggalkan sebagian aktivitasnya untuk Al-Quran, untuk mempelajari ilmunya Rasulullah. Ada nilainya di sisi Allah. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Kalau Nabi mau, langsung. Tidak ruwet-ruwet, Pak. Kita orang pernah sadar tidak? Coba pikirkan. Nabi itu sampai pernah diganjel 3 itu. Tidak makan. 3 hari tidak makan. Kita orang tidak makan juga berapa? 15 jam. 12 jam mungkin. Tapi lihat
bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana mereka para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna setelah bentuk kesulitan akan muncul kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya tetap semangat untuk mempelajari ilmunya Rasulullah, untuk ibadah kepada Allah, dan semoga Allah memberikan bantuan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.